Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas yaitu namanya politik etis atau politik membalas budi. Politik balas budi. Politik ini adalah politik membalas budi kepada bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Latar belakang munculnya politik etis yaitu adanya kaum humanis atau kaum liberal atau kaum yang memperjuangkan nasib rakyat. Adanya kritik dari kaum humanis terhadap kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda yang telah mengeksploitasi bangsa Indonesia secara besar-besaran. Jadi bangsa Indonesia disuruh menanam tanaman yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda yang nanti hasilnya untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri, bangsa Indonesia tidak diperhatikan. Kemudian Douwe Steger, dia menulis buku yang berjudul Makaveler yang menceritakan tentang bagaimana sistem tanam paksa di Indonesia. Tanam paksa itu mengakibatkan bangsa Indonesia yaitu memberi akibat yang positif dan akibat yang negatif atau dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari tanam paksa yaitu rakyat Indonesia mengalami kemiskinan. Sebaliknya pihak Belanda memperoleh keuntungan. Kenapa bangsa Indonesia dari dampak negatif ini, dampak tanam paksa menyebabkan kemiskinan? Karena yang ditanam itu adalah diangkut oleh Belanda sendiri. Hasil panennya untuk kepentingan Belanda, untuk kesejahteraan Belanda, untuk membayar hutang-hutang Belanda kepada bangsa lain. Sedangkan bangsa Indonesia yang menanam tidak diberi keuntungan. Jadi menyebabkan rakyat Indonesia mengalami kemiskinan. Dampak positif dari tanam paksa yaitu bangsa Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda, berbagai macam tanaman yang bisa dijual ke luar negeri. Bangsa Indonesia juga mengenal sistem irigasi dengan baik. Ini adalah gambaran tentang tanam paksa. Hasil-hasilnya ini disetorkan kepada pemerintah Belanda untuk dijual dan nanti uangnya akan digunakan oleh Belanda untuk membayar hutangnya atau untuk kekayaan Belanda. Terus apa yang melatar belakangnya atau apa yang menyebabkan timbulnya politik etis atau politik membalas budi atau politik balas budi? Ide politik balas budi ini muncul dari tulisan Van de Venter yang berjudul N.R. School, yang artinya hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam tulisannya, Van de Venter menyarankan agar pemerintah Belanda menghentikan usahanya untuk mengeksploitasi atau mengeruk kekayaan koloni atau daerah jajahan itu bangsa Indonesia dan memberikan balas budi dengan memperhatikan masyarakat koloni atau masyarakat Indonesia, masyarakat jajahan dari Belanda. Ini disebut dengan koloni. Ini adalah gambaran masyarakat Indonesia saat bangsa Indonesia disuruh menanam tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda, wajib ditanam atau disebut dengan sistem tanam paksa. Gagasan Van de Venter ini akhirnya disetujui oleh Ratu Belanda yaitu Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Gagasan itu dikonsepkan atau dituliskan menjadi Trias 3 Van de Venter atau Trias Etika atau disebut dengan politik etis atau politik balas budi. Kenapa disebut dengan Trias Etika atau politik balas budi? Trias itu artinya adalah 3.
Politik balas budi itu isinya 3, yaitu yang pertama adalah edukasi, kedua irigasi, dan yang ketiga transmigrasi. Kembali lagi, bagaimana gambaran seorang tokoh yaitu yang mencetuskan ide ini dapat kalian lihat, yaitu ini adalah tokoh Belanda. Dia bernama Edward Douwes-Dekker. Dia menulis buku Machiavelli. Dia berpihak kepada bangsa Indonesia. Dia melawan tindakan Belanda yang sewenang-wenang itu mengeksploitasi bangsa jajahannya atau bangsa Indonesia. Dia berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ini adalah Baron van Hove. Ia bertugas di Batavia atau sekarang namanya Jakarta pada tahun 1848. Dia protes terhadap kebijakan Belanda, maka dia mencetuskan itu namanya tanam paksa. Ini adalah Van de Venter. Dia menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia, itu penduduk bangsa Indonesia atau penduduk jajah Belanda. Kemudian Van de Venter ini mencetuskan atau memberikan ide, mengusulkan idenya kepada Ratu Belanda, itu yang namanya Trias Van de Venter atau politik etis. Yang tadi sudah disebutkan, politik etis itu ada 3, isinya edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Secara bahasa Indonesia, edukasi adalah di bidang pendidikan, irigasi adalah di bidang pengairan atau saluran air, transmigrasi adalah perpindahan penduduk untuk meratakan penduduk bangsa Indonesia, tidak tinggal di satu pulau saja tapi disebar ke pulau-pulau yang lain. Tujuan dari politik etis yang pertama adalah meningkatkan pendidikan atau edukasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua adalah membuat irigasi atau saluran air yang bertujuan membangun sarana dan jaringan pengairan supaya sawah-sawah yang jauh dari air bisa mendapatkan air untuk kepentingan tanaman. 3, yaitu transmigrasi, yaitu mengorganisasikan pindahan penduduk Indonesia dari pulau yang padat penduduknya ke pulau-pulau yang jarang penduduknya. Apa manfaat dari politik etis? Manfaatnya itu dari politik etis dari dunia pendidikan, karena banyak penduduk Indonesia yang bersekolah, maka akan muncul itu kalangan terpelajar, kalangan atau penduduk bangsa Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan atau menempuh pendidikan. Kemudian dari irigasi ini, irigasi di Indonesia atau di tanah jajahan Belanda, koloni Belanda ini, karena adanya politik balas budi atau politik etis, menyebabkan irigasi banyak diperbaiki untuk pengairan, untuk kelancaran, untuk kesuburan tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda. Ini dari program transmigrasi atau persebaran penduduk ke berbagai tempat yang dibutuhkan oleh Belanda untuk memperlancar pembangunan atau memperlancar dalam proses menanam. Ini adalah dunia pendidikan pada sangat politik etis. Yang pertama adalah SD, dulu namanya HIS. Kemudian SMP dulu namanya MULO, kemudian SMA dulu namanya AMS. Dampak dari politik etis atau politik membalas budi. Politik etis di Indonesia berdampak atau membawa akibat pada lahirnya gerakan nasionalisme, gerakan yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena adanya penduduk Indonesia
mulai mendapat pendidikan, mulai berpikir walaupun terbatas hanya pada orang atau dari kalangan bangsawan yang boleh mengenyam pendidikan atau boleh masuk sekolah Belanda. Ini adalah orang-orang beruang atau orang-orang dari kalangan bangsawan yang bisa bersekolah pada saat itu. Gerakan nasionalisme ini adalah munculnya dari adanya politik etis, yaitu program edukasi pendidikan. Maka muncul gerakan nasionalisme dimulai pada tahun 1908 dengan berdirinya organisasi nasional pertama di Indonesia, yaitu namanya Budi Utomo, dan organisasi lainnya salah satunya adalah sangat berjasa dalam mengembangkan ide-ide kebangsaan, ide-ide cinta kepada bangsa Indonesia. Maka lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda, yaitu lahir pada tahun 1928. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kalian dan dapat diamalkan atau diambil hikmahnya dari materi yang sudah kalian lihat, kalian terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.